Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 30 April tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Seperti biasa, kita melihat titik untuk membaca chart astrologi hari ini adalah pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita lihat bulan sudah ada di 2 derajat 26 menit Taurus, sementara matahari berada di 9 derajat 50 menit. Yang membuat tak berapa lama kemudian tanggal 1 Mei-nya itu adalah new moon in Taurus, ya, new moon karena matahari dan bulan itu conjunction. Dan di sini kita lihat ada kaitannya karena sextile dengan Mars. Dan itu terjadi conjunction antara matahari dan bulan itu tepatnya pukul 3:30 menit di 10 derajat 28 menit, ya. Berarti kan di pagi hari ya, fajar ya, sebelum fajar, sehingga ya kira-kira memang kalau kita lihat titik tengah di situ adalah bulan barunya. Maka biasanya tanggal 1 itu hitungannya adalah sekitar 8 jam setelah titik pertemuan antara matahari dan bulan itu kalau kita lihat dari tanggal. Anyway, tanpa mencoba untuk melihat tanggal berapa tanggal 1 pada hari apa, kita lihat pada tanggal 30 April atau hari ini, hari Sabtu, bulan membuat sextile dengan Lilith yang ada di Cancer. Jadi kalau bulan yang sextile dengan Lilith sendiri itu sebenarnya membuka kesempatan pada kita untuk memahami, kalau bersedia memahami bahwa keberbedaan itu, bahwa perjuangan dari minoritas itu adalah hal yang tidak pernah berhenti. Jadi kalau kita membuka mata kita, membuka wawasan kita dari zaman dulu, dari awal manusia pun gitu ya istilahnya, bahwa selalu ada pihak yang tidak bisa serta-merta mengikuti semua aturan yang sudah digariskan, suka atau tidak. Tapi kalau kita lihat dari ilmu statistik ya, saya kebetulan senangannya melihat, jadi ini sebenarnya normal atau tidak, itu kan kita lihat dari statistik. Di statistik itu selalu ada outlier, ya. Kalau kita lihat gambar kurvanya, ada yang sebelah paling kiri, ada sebelah paling kanan. Dan kalau dalam penelitian itu level of confidence itu selalu sekitar 95%. Apapun artinya, saya tidak bermaksud untuk mengajak berpikir tentang statistik. Intinya adalah situasi di mana selalu ada yang di ujung kiri dan di ujung kanan itu selalu ada. Dan itu tidak pernah diabaikan. Karena yang namanya hukum alam, setidaknya yang sudah ditangkap ilmu statistik adalah itu selalu ada dan akan selalu ada. Ya, sorry. Tinggal pertanyaannya adalah apakah ini merupakan merupakan sesuatu yang mengganggu kita atau tidak. Jadi itu kan tergantung dari posisi kita. Kalau kita menempatkan pada posisi garis keras, tentunya biasanya semua ujung-ujung itu sukar untuk diterima. Tapi kalau kita melihat bahwa kita mengayomi banyak pihak, maka kita akan tahu seberapapun kita berusaha membuatnya satu jalan, satu cerita, satu aturan, itu nggak pernah bisa 100%, karena memang tidak bisa 100%. Dan itulah keajaiban dari statistik ya, bahwa selalu ada kesempatan untuk inovasi, untuk satu hal yang baru yang di luar dari kebiasaan yang sudah ada. Itu yang saya lihat dari langit hari ini. Kita masuk no thanks ruminya, satu kartu kita acak dan kita dapat Star Mother Arrakis. Be the king who has made his own kingdom, be the moon that has made her own summit. How much longer will you cocoon like a pigeon? Jadi
kayaknya sebenarnya mungkin ini masih ada cerita seperti tadi, bahwa kadang-kadang kita tidak berada di posisi yang kebanyakan orang. Kitalah yang berada di outlier yang saya katakan tadi, sebelah kiri atau sebelah kanan yang tidak biasa. Dan yang namanya sebelah kiri dan kanan itu kan bisa, kalau ilmu statistik lagi, populasinya bisa semua orang, tidak terkecuali, atau kelompok tertentu. Dan barangkali kita lagi bicara di kelompok kecil gitu, misalnya di keluarga kita. Kita biasa melakukan hal tertentu, tetapi untuk beberapa alasan ada anggota keluarga atau mungkin kitanya gitu ya, yang tidak bisa mengikuti apa yang biasanya menjadi aturan. Dan bukan bermaksud untuk melawan, tapi ya ada situasi yang membuat kita tidak mungkin bisa mengikuti 100%. Dan di sini yang dikatakan di Star Mother Arrakis adalah be the king who has made his own kingdom. Jadi siapapun anggota keluarga ini, dia tidak ingin menjadi rakyat di kingdomnya tersebut. Kingdomnya berarti kan keluarga, kayak gitu. Jadi kalau kita melihat keseharian, kita pasti nemu ada yang namanya anak yang paling gak bisa diatur. Biasanya dia punya nama buruk, tetapi itu kayak sudah dikasih semesta, memang ada anak yang berbeda gitu. Dan kalau kita lihat itu juga jamak, jadi ya somehow gitu ya, be the moon who that has made her own summit, how much longer will you cuckoo like pigeon. Jadi kayaknya memang hari ini fokuskan pada upaya untuk memahami bahwa kita semua berharap merasa lebih tenang, lebih teratur kalau mengikuti satu arahan, tetapi selalu ada pihak yang tidak bisa sepenuhnya mengikuti arahan, walaupun dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Empty your head of all mortal lust and become life without breath. You will not call out for God anymore, for you have become immersed in God. Tapi kalau ini menurut saya istilahnya kontennya adalah bahwa ketika kita melepaskan diri dari semua ikatan-ikatan yang sifatnya duniawi kan termasuk kita lahir di mana? Itu kan dunia. Kita semua adalah jiwa yang ditempatkan di tubuh yang lahir lewat badan manusia. Badan manusia ada ayahnya, ada ibunya, itu kan semua fisik. Begitu kita melepaskan diri dari apapun itu ya, yang dunia, mortal lust, tapi ini fokusnya adalah lustnya ya, nafsu duniawi, maka dan menjadi life without breath artinya hidup tanpa nafas, artinya kita tetap hidup sebagai jiwa, maka ya kita bisa melihat semua dengan cara yang berbeda. Kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi di sini Star Mother Arrakis itu ceritanya tentang hal tersebut. Oke. Dan itu tadi sebenarnya ceritanya dari bulan yang sextile dengan Lilith. Kalau kita lihat 3 kartu dari Lenormand, ini ada situasi di mana kita berkomunikasi. Ya, komunikasi biasalah. Kalau menurut saya ini juga mendekati, ini kan libur hari Sabtu dan libur panjang buat banyak orang. Ini waktunya orang ketemu dengan sanak dan saudara yang relatif agak jauh. Dan dari pengetahuan atau informasi yang kita peroleh dari diskusi ringan, chit-chat, ngobrol, update aja, kita saling ngomong lagi apa kabar. Kita punya kesempatan untuk banyak belajar dari perkembangan hidup orang lain, dan kita mau tidak mau kan kita ingin membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Poinnya adalah somehow informasi itu entah bisa memecut dalam arti kata meningkatkan motivasi, atau ya kita nggak suka aja dibanding-bandingkan. Dan kenapa kita nggak suka dibanding-bandingkan? Karena kita nggak kepingin dilihat sama dengan kebanyakan orang, karena memang bukannya nggak berusaha, tapi ya nggak bisa kayak gitu ya. Jadi masih sama itunya temanya. Nah, karena mau
ada bulan baru, gerhana bulan di Taurus, maka kita lihat 3 kartu yang terkait peristiwa tersebut. Pertama, new moon, bulan dan matahari yang conjunction, a new start is coming. Jadi cerita new moon selalu a new start is coming. Kemudian kemudian yang kedua kita lihat gerhananya, new moon eclipse, expect powerful change, new moon eclipse. Dan yang ketiga, new moon di Taurus. New moon di Taurus, prosperity lies ahead. Jadi kalau menurut saya, apa sih perubahan yang begitu besar yang berada di depan kita, apa yang dijanjikan gitu ya, kira-kira tanda petik oleh langit kepada kita adalah prosperity ke depan. This card will often come up when you're inquiring about a financial matter or when you're doubting your self-worth. Jadi Taurus itu bicara tentang ekonomi. Prosperity kan biasanya kesejahteraan kita lihat dari kepemilikan, dari uang, atau tidak hanya bentuk fisik, self-worth, rasa percaya diri, harga diri. Ya, itu yang berbeda, yang akan disentuh oleh new moon in Taurus. The card suggests you can have what you want, including material things, but you must believe in yourself. Jadi semua kuncinya dari kemampuan kita mengambil apa yang sebenarnya milik kita, potensinya milik kita, tapi kita harus mengupayakan. Kuncinya adalah di rasa percaya diri. Just come down to the laws of attraction, value yourself and others will value you too. Jadi mulai dari menghargai diri sendiri, maka orang lain akan menghargai diri kita. Kalau kita sendiri tidak menghargai diri kita, maka kemungkinan orang lain mengerti bagaimana caranya menghargai diri kita itu jauh lebih kecil. Oke, kalau mau membaca lebih lanjut silahkan di pause aja. Saya akan meneruskan pada kartu yang sudah saya ambil. Loncat ini ada 3 deck ya. Yang pertama adalah Soul Retrieval ya. The Soul Retrieval is a practice that helps you recover a part of yourself, your energy, your enthusiasm, or your innocence that you have lost. Jadi kayak kita dikembalikan menjadi kayak anak-anak lagi, kayak innocent. At first, we'll use soul retriever to recover from our hurts and heal our childhood wounds. Later, we learn to journey to recover our original nature, that self that never left the Garden of Eden, who still speaks to the river, to the trees, and to God when we turn to it. When we return to Eden, we are whole again. Jadi ini kayak mengembalikan jiwa kita. Kalau dalam kehidupan kita adalah kita kembali bisa seperti anak kecil itu kan punya kebahagiaan yang tanpa syarat. Kita hanya happy hidup, bermain, dan sangat antusias untuk menghadapi kehidupan karena masih anak gitu. Itu yang dikembalikan. Atau lebih dalam lagi daripada itu ketika kita masih benar-benar murni sebagai jiwa. Itu yang muncul. Kemudian 3 kartu dari Magical Mermaid and Dolphins. Pertama adalah Divine Magic. Extra magical energy surrounds your situation right now. Expect miracles, tapi ini kartu masa lalu. Rest, yang kartu currentnya sekarang. You've been working hard, take a nap and get some rest. Kemudian kartu masa depannya Alchemy, you have the Midas touch. Midas touch itu apa yang disentuh semua menjadi emas. Iya, jadi kalau kita lihat 3 kartu ini kan sebenarnya kita memahami Divine Magic sebelah kiri itu, kita memahami bahwa kita tuh selalu hidup di dunia yang spiritual, yang namanya mukjizat itu selalu ada. Dan kenapa kita tahu, kenapa kita yakin, karena kita niteni betapa yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin dan lain sebagainya. Tapi anyway, dari kerja keras kemarin kayaknya kita let go dulu, lepas dulu, dan saya pikir ini sangat
relevan dengan situasi sekarang ya, lepaskan dulu semua kepenatan itu, istirahat. Istirahat dalam arti pekerjaan, fokuskan pada sosialisasi kalau ketemu dengan banyak orang, atau ya kalau enggak istirahat di rumah, bebenah rumah dan lain sebagainya. Dan kita lanjutkan alkemi. Kemudian alkemi itu kan juga sama dengan magic ini kan. Alkemi itu kan bahasa lain atau sinonim dari magic juga, alkemi ya. Jadi kita teruskan nanti. Sekarang istirahat sebentar, kita akan keep making magic happen ya later. Oke. Di sini abundance, kartu yang previousnya Hunter Moon, kemudian release, sama ya, release, istirahat tadi ya. Jadi kita lepaskan, let go semua. Kedepannya adalah pleasure. Jadi kita akan happy ke depan. Biarkan diri kita istirahat untuk mampu mengambil kebahagiaan kemudian. Oke, kita sudah sampai tarotnya, 4 kartu di sini. Dan yang kita peroleh, oke. Tapi yang jelas saran ya, kita lihat sarannya The Queen of Wands itu antusias. Kita niat membantu semua orang. Kita juga kita berpikirnya polos aja gitu, nggak usah mikir yang macem-macem. Jangan yang jeng gitu loh, dengan tatapan penuh kecurigaan. Enggak, biasa aja, polos aja gitu loh. Kita melihat semua serba apa ya, antusias, sama kayak tadi ya, kayak dikembalikan innocent lagi. Innocent ya, Queen of Wands itu dengan hati innocent tapi kemampuan selevel ratu ya, kayak gitu. Tapi memang kalau dari kartu sebelah kiri dan kanannya itu nggak sepenuhnya apa ya, mendukung. Jadi situasinya entah apa yang membuat hari ini kita begitu cemas ya. Dan challenge-nya adalah mungkin kecemasan mengarahkan pada pertengkaran dan kita sukar untuk minta maaf, mencari resolusinya. Tapi ya udah, kita terus, ini kan independen. Jadi sarannya adalah kalau nggak sengaja kita pick a fight lagi. Dari kemarin tuh pick a fight-nya kayaknya tinggi banget. Kita independen, lepaskan, jangan terlalu terpengaruh. Kita percaya diri, confident-nya kembali keluar, beautiful, passionate, friendly, optimist. Seksual ini kan berarti orang yang penuh dengan gairah, orang yang kan seksual tidak hanya ditunjukkan dengan perilaku seksual di tempat tidur, enggak, tetapi apa sih membuat diri kita cantik, charming itu kan semua adalah pancaran dari hal tersebut ketika kita sangat antusias terhadap kehidupan. Kemudian di sini outcome-nya adalah hope without action. Oke. Ya udah, tanpa pretensi apa-apa itu yang saya lihat. Jadi kita udah antusias, nggak perlu pretensi apa-apa, just be yourself, yang happy versionnya. Oke, satu kartu lagi. Wait a minute, sorry dengan suara di luar kalau kedengaran. Don't beat yourself up if you find you are in pain and suffering. Just know it will pass and you will move on to your divine destiny. Iya, kalau kita memang sudah jodoh dengan destiny kita di mana, kita akan sampai ke sana. Dalam prosesnya kadang-kadang kita merasa gagal, kita merasa tidak nyaman. Yang penting jangan terlalu kejam terhadap diri sendiri, maafkan diri kita, let go. Jadi kalau maaf lahir batin itu tidak hanya ke orang lain tetapi juga ke diri sendiri. Semua akan berlalu, pada akhirnya kita akan sampai kepada tujuan sesuai dengan memang kalau destiny kita, jodoh kita pasti sampai ke sana. Oke? Wanita Indah saya di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.